Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di pagi hari ini, Rabu 8 Februari 2023, dalam renungan pagi ataupun morning reflection. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini, saya percaya di pagi ini Saudara dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, ya, untuk menerima firman Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas pagi hari ini, di mana Engkau Tuhan masih memberikan kami napas hidup dan kesehatan. Kami masih menikmati kasih karunia dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau adalah Tuhan yang kami sembah dalam roh dan kebenaran-Mu, Tuhan yang kami cintai dan kami kasihi dalam kehidupan kami. Tuhan yang begitu baik kepada kami. Terima kasih. Pagi hari ini Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas pekerjaan kami di pagi hari ini. Kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau terlebih dahulu menikmati firman Tuhan, suara kebenaran Tuhan di dalam nama Yesus sebagai tuntunan hidup kami Bapa, untuk melangkah menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Taburilah hati kami di pagi hari ini dengan firman-Mu, dan kenyangkanlah roh kami dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus, roh yang penuh hikmat, pewahyuan, pengilhaman, penurapan, roh itulah yang berbicara, berkata-kata bagi kami di pagi hari ini, menyampaikan renungan firman-Mu. Oleh sebab itu penuhilah hamba-Mu dengan roh itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman yang kami terima di pagi ini adalah firman yang hidup berkuasa oleh karena roh-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang terbuka penuh sukacita yang daripada roh, kami sambut terima firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, baik Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, sebagai tema firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, tema renungan firman Tuhan yaitu hidup tentram dan memperoleh keuntungan. Hidup tentram dan memperoleh keuntungan. Dari Ayub 22 ayat 21 sampai dengan 22. Ayub 22 ayat 21 sampai dengan 22, demikian bunyi firman Tuhan. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, hidup tentram dan memperoleh keuntungan adalah hidup yang damai, tenang, dan tidak memperoleh kerugian, tidak memperoleh kesialan ataupun kebuntungan. Yang mengerti saudara katakan amin, ya. Nah, semua orang, ya, pasti menginginkan hidup yang seperti ini, ya. Akan tetapi yang terjadi seringkali adalah malah yang sebaliknya. Hidup tidak tentram dan selalu tidak beruntung. Ini yang dialami banyak orang. Dan tanpa terkecuali, mungkin ada di antara saudara yang mengalami hal seperti ini, ya. Hidup tidak pernah tentram dan selalu beruntung, dan selalu buntung, tidak beruntung, ya. Haleluya. Nah, jika ada di antara saudara yang mengalami hal seperti ini sampai saat ini, hidup tidak pernah tentram, tidak pernah beruntung, selalu buntung. Nah, dalam renungan firman pagi ini, lewat renungan ini saya mau bagikan, ya, kepada saudara 2 poin saja supaya saudara hidup tentram dan memperoleh keuntungan. Nah, lewat firman Tuhan ini saya mau bagikan 2 poin. Yang pertama kita lihat tadi firman Tuhan di sini berkata, yang pertama, berlaku ramahlah terhadap dia, ya. Jadi yang pertama, berlaku ramah terhadap dia, berlaku ramah terhadap Tuhan, ya.
Haleluya. Berlaku ramalah terhadap dia, terhadap Tuhan. Ya. Biasakan diri saudara menyapa Tuhan dengan kata-kata cinta dan kasih setiap hari, ataupun setiap saat, setiap waktu, ya. Misalnya pagi hari, bangun pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari biasakan sapa dia, sapa Tuhan. Ya, begitu bangun pagi, ya sapa dia dengan kata-kata indah yang menyenangkan dia. Ambil saat teduhmu di pagi hari untuk menyapa dia. Ya. Haleluya. Jadi ini adalah satu cara bahwa kita adalah orang yang berlaku ramah kepada Tuhan. Ya. Jangan seperti apa yang dilakukan ada banyak orang saat ini, tidak pernah menyapa Tuhan sama sekali. Baik pagi, siang, malam, ya, bangun pagi langsung bangun beraktivitas, melakukan kegiatan, tidak pernah menyapa Tuhan, tidak pernah saat teduh. Ya. Ini namanya hidup yang tidak berlaku ramah kepada Tuhan, tidak menghargai Tuhan sama sekali. Ya. Haleluya. Jadi berlaku ramahlah kepada dia sesering mungkin saudara menyapa dia. Ya, menyapa dia, sampaikan kata-kata cinta, kata-kata indah yang menyenangkan dia. Ya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya. Nah, dengan senantiasa juga mengucap syukur kepada dia, juga ini adalah salah satu tindakan ramah kita kepada Tuhan. Ya. Dengan senantiasa mengucap syukur juga adalah salah satu tindakan kita bahwa kita sedang berlaku ramah kepada Tuhan. Ya, senantiasa mengucap syukur kepada dia. Haleluya. Baik atau tidak baik, keadaan tidak baik, keadaan saudara dan saya, keadaan kita, mari belajar berlaku ramah kepada dia dengan mengucap syukur. Ya, mengucap syukur senantiasa kepada dia, baik dalam keadaan tidak baik atau keadaan baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan ya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, demikian firman Tuhan. Mungkin saudara sudah sering mendengarkan firman ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Jadi itulah yang dia kehendaki. Ini adalah salah satu juga cara kita berlaku ramah kepada Tuhan. Makanya jangan hidup sesuka hati, jangan hidup terlalu bebas sesuka hati saudara. Itu namanya saudara tidak ramah kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Berlaku ramahlah kepada dia, hargai, hormati dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan pemilik kehidupan saudara. Ya, supaya saudara hidup tentram dan memperoleh keuntungan. Amin. Supaya saudara hidup tentram dan memperoleh keuntungan, berlaku ramahlah kepada Tuhan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, ya, kalau kita lihat tadi dalam kitab Ayub tadi dikatakan di sini, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Jadi yang kedua adalah terima perkataan mulutnya, yaitu firman-Nya. Kemudian taruhlah firman itu di dalam hati saudara. Ya, firman Tuhan, perkataan Tuhan yang sudah saudara terima, taruhlah di dalam hati saudara. Ya, amin. Jangan hanya diterima tapi tidak ditaruh di dalam hati. Ya, taruh di dalam hati saudara. Biarkan firman Tuhan tinggal bersemayam di dalam hati saudara. Haleluya. Supaya saudara hidup tentram dan memperoleh keberuntungan.
Amin. Ya, saudara yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya. Nah, coba mari kita lihat Ulangan 28 ayat 8, Ulangan 28 ayat 15 dan 29, Ulangan 28 ayat 15 dan 29. Di sini firman Tuhan berkata, "Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung." Perhatikan, perjalananmu, maksudnya perjalanan hidup, ya, tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Ya. Jadi apa yang membuat saudara selalu tidak beruntung? Ya. Karena saudara tidak mau menerima, ya, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Ya. Ini yang membuat sehingga saudara mengalami yang namanya kebuntungan, ya, tidak memperoleh keberuntungan. Ya. Haleluya. Ya. Coba mari kita lihat lagi dalam Ulangan 29 ayat 9. Di sini dikatakan, "Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan." Ya. Kemudian juga di Ulangan 30 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan juga di sini, "Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu." Ya. Kenapa mengalami keberuntungan? Nah, kita lihat lagi, "Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu." Ya. Karena apa? Karena mendengarkan, ya, menerima perkataan Tuhan, firman Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi terima perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan taruh firman itu di dalam hati saudara, ya, supaya saudara memperoleh ketentraman dan keberuntungan. Ya. Jadi bukan malah sebaliknya, ya, tapi benar-benar saudara hidup memperoleh ketentraman dan keberuntungan. Jadi jawabannya bagi saudara, ya, yang mendengarkan renungan firman ini pagi ini, jika sampai hari ini saudara, ya, kehidupan saudara tidak tentram dan tidak memperoleh keberuntungan, selalu mengalami kesialan, nah, jawabannya adalah mungkin saudara selama ini hidup tidak ramah kepada Tuhan dan tidak mau menerima perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan tidak menaruh perkataan itu, firman itu di dalam hati saudara. Ya, jadi mulai pada pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara yang terkasih yang menyaksikan renungan ini, mari berlaku ramahlah kepada Tuhan. Ambil sikap mulai pagi hari ini sampai selamanya saudara menjadi orang yang berlaku ramah kepada Tuhan dan menerima perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan menaruhnya di dalam hati saudara. Ya. Oke, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ya, saudara yang mengerti dan paham tentang firman Tuhan yang saya sampaikan di pagi hari ini, kiranya saudara diberkati dan saudara sukacita. Baik Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, mari kita tutup dengan doa. Mari saudara arahkan pandangan saudara, hati saudara kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami sudah menerima renungan firman-Mu di pagi hari ini, ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga rindu, kami mau hidup kami tentram dan memperoleh keberuntungan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajar dan mengingatkan kami supaya kami berlaku ramah kepadamu Bapa di surga dan menerima perkataan firman-Mu dan menaruhnya di dalam hati kami.
sehingga kami hidup tentram dan memperoleh keuntungan. Dan siapapun yang mendengarkan renungan ini saat ini, Bapa di surga, hamba berdoa, berkati dia ya Tuhan lewat firman ini, jamah hati dan pikirannya, kehidupannya. Jika dia dalam keadaan posisi sakit, sembuhkan, pulihkan pagi ini dalam kuasa darah dan bilur-bilurmu. Di dalam nama Yesus aku lepaskan kuasa kesembuhan, pemulihan. Demikian yang mereka dalam keadaan pergumulan, Bapa di surga, Engkau mengulurkan tanganmu, Engkau menolong mereka dalam nama Yesus bersama dengan rohmu, roh penghibur dan penolong itu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu di pagi hari dan kami sukacita, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat beraktivitas, salam.